بسم الله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat as-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang, yang mana kedua nikmat ini telah disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhata wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Ikhwana fillah jazakumullah. Di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh sekumpulan ulama yang kemudian direkomendasi oleh Syekh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah. Dan pembahasan kita sudah memasuki Al-Muharramatu bil Musaharah, yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena ada hubungan pernikahan yang sifatnya keharamannya ini ta'bidan selama-lamanya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 7 golongan wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab atau hubungan kekerabatan. Nah, sekarang ini kita masuk pada pembahasan yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan musaharah, hubungan pernikahan atau perkawinan. Dan poin yang pertama kita sudah sebutkan, yaitu zaujatul ab wa mithluha zaujatul jaddi abil ab wa zaujatul jaddi abil Yang pertama yaitu zaujatul ab, istri dari ayah kita. Nah, istri di sini yang dimaksud adalah istri ayah selain dari ibu kandung. Kalau ibu kandung sudah jelas kemahramannya. Ini adalah istri yang lain, Apabila ayah kita memiliki istri yang lain, istri yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, nah mereka ini haram untuk kita nikahi. Wa misluha, dan yang sama dengan ini adalah zaujatul jaddi awil ab, zaujatul jaddi abil ab, istri kakek, itu ayahnya ayah. Jadi kakek dari ayah menikah lagi dengan wanita lain selain dari nenek kita, maka istri kakek dari ayah itu juga haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Wa zaujatul jadd abil demikian pula istri kakek dari arah ibu, yaitu bapaknya ibu, Jadi kakek kita itu kan dari dua arah,
dari arah ayah dan dari arah ibu. Nah, kalau mereka itu menikah lagi dengan wanita lain selain dari nenek kita, maka istri-istri mereka itu termasuk mahram. Ya, istri kakek kita baik dari ayah maupun dari ibu itu adalah mahram bagi kita. Kita boleh ya berduaan, ya boleh safar bersama, na'am, dan seterusnya. Wa yu'abbaru anhunna bi zawjatil usul, dan mereka ditakbirkan atau diungkapkan yaitu istri-istri al-usul, istri-istri ya asal muasal kita, yakni mereka yang kita berasal darinya. Nah, dan ayatnya ini sudah kita bacakan di dalam surah An-Nisa ayat 22. Allahu Jalla fi'ula berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian menikahi ma nakaha aba'ukum, ya, wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, ya. Demikian pula yang telah dinikahi oleh kakek-kakek kalian dari arah ayah atau dari arah ibu. Minan nisa, dari kalangan wanita, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lewat. Kenapa Allah melarang? Innahu kana fahishatan, karena perbuatan tersebut, yakni menikahi ya ibu tiri ataukah nenek tiri kalau istilah kita, ya kan? Ibu tiri atau nenek tiri itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Ya, perbuatan keji. Wa maqatan, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Wa sa'a sabila, dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Nah, kemudian yang kedua, zaujatul ibni, istri anak laki-laki. Ya, yakni ya menantu, ya kan, menantu perempuan. Jadi kita sebagai laki-laki ketika punya menantu perempuan, maka menantu kita itu adalah mahram bagi kita, dan kemahramannya itu ta'bidan selama-lamanya. Nah, apakah nanti ya dicerai, ya, ataukah ya dengan sebab yang lain, itu tetap berstatus sebagai mahram, ya. Wa zaujatu ibnil ibn, demikian pula istri dari anak laki-lakinya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki punya istri. Berarti apa bahasanya? Cucu menantu, ya, ya kan? Jadi menantu apa? Istrinya cucu kita dari anak laki-laki. Nah, jadi lebih memudahkan kalau kita mengatakan ya kita punya keturunan laki-laki semua ke bawah, anak atau cucu atau cicit, mereka punya istri mereka itu mahram bagi kita. Ya, istri mereka adalah mahram bagi kita. Nah, jadi anak laki-laki kita ataukah cucu laki-laki kita dari anak laki-laki, atau cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah, istri mereka adalah mahram. Wabnil binti aidha, demikian pula istri dari anak laki-lakinya anak perempuan kita. Berarti kita punya anak perempuan kita punya anak laki-laki. Anak laki-laki punya istri. Nah, istrinya itu adalah mahram bagi kita. Nah, yakni istrinya cucu, apakah dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, itu adalah mahram. Ya, itu adalah mahram. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa semua istri dari keturunan kita, apakah itu anak atau cucu atau cicit dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, istri mereka semuanya adalah mahram bagi kita. Ya, semua mereka adalah mahram bagi kita.
Wa hakadha zaujatul furu', dan demikianlah istri-istri keturunan kita. Al-furu' itu keturunan ke bawah. Seperti yang kita gambarkan tadi, cicit atau di bawahnya lagi cicit. Ya. Nah, jadi semua istri mereka itu adalah mahram bagi kita. Nah, kalau yang pertama tadi kan ke atas, ya, ke atas. Nah, ini ke bawah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan halailu abnaikum, istri-istri anak-anak kalian. Ya, anak-anak ini masuk padanya cucu dan cicit ke bawah. Ya kan? Nah, karena cucu juga kadang-kadang dipanggil nak, ya kan? Dipanggil anak. Cicit juga demikian. Min aslabikum, dari tulang sulbi kalian. Ini dari keturunan kalian. Ya. Ini yang kedua. Yang mereka adalah wanita-wanita yang dianggap sebagai mahram karena ada hubungan musaharah, hubungan perkawinan. Yang ketiga, ummu zaujah, ibu dari istri, ibunya istri, mertua, ya kan, mertua. Wa mislu ummiha jami'a usuliha minan nisa, dan yang sama hukumnya dengan ibu mertua adalah semua wanita yang di atasnya mertua perempuan, ya. Ka ummi zaujah, seperti ibunya ibu mertua, berarti nenek, ya kan, neneknya istri, nenek mertua, ya. Neneknya istri, ya. Nah, itu juga haram untuk dinikahi, ya. Nah, apakah dari arah, ya, mertua perempuan ataukah mertua laki-laki? Karena ini ke atas, ya, ke atas samping, ya. Jadi mertua ke atas. Kalau yang pertama kan istrinya bapak, itu lebih lurus ke atas kan, ya. Kalau mertua itu agak ke samping, ke atas tapi agak ke samping, ya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ummahatu nisaikum, dan haram pula kalian nikahi, yaitu ibu-ibu dari istri kalian, ibunya istri kalian, jadi ibu mertua, ya. Nah, dan juga neneknya istri, ya. Kalau ada lagi di atasnya neneknya ibu mertua, atau di atasnya lagi kalau ada. Nah, itu semuanya haram. Itu jarang sampai 6 lapis, ya. Nah, paling neneknya, ya. Ataukah di atasnya satu, tidak bisa lagi lebih dari itu. Wa haula'i tsalatsah yahramna bimujarradil aqdi. 3 yang sudah disebutkan tadi, yaitu ibu tiri, menantu, dan mertua, adalah menjadi mahram semata-mata sudah melangsungkan akad, ya. Jadi begitu ayah kita melakukan akad nikah dengan seorang wanita, sudah pasti wanita itu menjadi mahram bagi kita, ya, walaupun belum digauli, Demikian pula menantu, sudah dinikahi oleh anak kita, sudah akad nikah, belum digauli, semata-mata akad, dia sudah mahram, ya, dia sudah mahram. Demikian pula kita menikahi seorang wanita, maka ibu mertua itu sudah mahram walaupun belum kita bergaul dengan istri. Nah, jadi as-salat ini kembalinya ke 3 yang sudah disebutkan di atas.
Sawa'un dakhala bisababil muharrim am lam yadkhul. Sama saja apakah masuk dengan sebab ya muharrim ataukah tidak. Jadi semata-mata sudah akad, maka mereka sudah menjadi mahram walaupun belum dukhul. Yang keempat, bintu zaujah wa hiya al-musammatu bir-rabibah. Bintu zaujah wa hiya al-musammatu bir-rabibah. Anak perempuan istri. Berarti ini adalah anak bawaan, ya. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah punya anak. Anak perempuan, ya. Disebut dengan rabibah. Ya. Kalau istilah kita anak tiri. Ya, anak tiri. Fahiya haramun ala zauji ummiha. Maka anak tiri ini atau rabibah ini haramun ala zauji ummiha, haram dinikahi oleh suami ibunya. Ya. Jadi laki-laki yang telah menikahi ibunya haram menikahi lagi anaknya. Ya. Sudah nikahi ibunya, setelah itu nikahi lagi anaknya, itu haram. Ya. Nanti ada pembahasan insyaallah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan haram pula kalian nikahi rabaibikum, ya. Rabaibukum. Rabibah kalian. Yani anak tiri kalian. Gadis-gadis yang dibawa oleh istri-istri kalian. Rabaibu. Yang mereka itu dalam pemeliharaan kalian, yakni hidup bersama kalian. Berarti ikut sama ibunya kan? Kita nikahi ibunya, dia juga ikut. Min nisaikum, dari istri-istri kalian, allati dakhaltum bihinna, allati dakhaltum bihin, yang istri-istri kalian itu kalian sudah gauli itu. Jadi dipersyaratkan oleh Allah anak tiri itu menjadi mahram kalau ibu yang kita nikahi sudah kita gauli. Ibunya yang kita nikahi kita sudah gauli. Ini termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi warabaibukumul lati fi hujurikum, dan rabibah kalian, anak tiri kalian yang dalam pemeliharaan kalian, min nisaikum, dari istri-istri kalian, allati dakhaltum bihin, yang kalian telah gauli mereka. Wala yustaratu fit tahrimi an takuna ar-rabibatu tarabbat fi hijri zauji ummiha, dan tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan haram menikahi anak tiri apabila anak tiri ini tinggal dalam rumah sang suami. Tidak disyaratkan seperti itu. Artinya walaupun tinggal sama neneknya umpamanya, ya kan, tinggal sama neneknya, ya, ataukah mungkin bapaknya masih hidup, dia tinggal sama bapaknya, tetap, ya, dia sebagai mahram kalau ibunya sudah digauli. Nah, tidak disyaratkan harus tinggal dalam rumah. Ya, kenapa disebutkan dalam rumah di sini? Wa inna ma dzakara qaidal hajari li bayani al-ghalib. Allah menerangkan, ya, dalam tanggungan kalian karena ini yang umum terjadi. Kebanyakan terjadi kalau kita nikahi ibunya, anaknya pun ikut. Itu kebanyakan terjadi seperti itu. Jadi bukan berarti kalau tinggal di tempat yang lain bukan mahram, tetap mahram. Ya, tetap mahram. Kenapa Allah sebutkan dalam tanggungan kalian? Karena ini yang umum terjadi. Ya, dinikahi ibunya, anaknya pun ikut. Fahadhil bintu tahrumu 'ala ar-rajuli idza dakhala bi ummiha. Maka anak perempuan ini haram bagi laki-laki yang menikahi ibunya. Fa illam yadkhul biha, tapi kalau laki-laki yang menikahi ibunya ini belum menggauli ibunya, sudah ada akad nikah tapi belum menggauli, ya, ka'an talaqal seperti setelah menikah ternyata dia melihat ada sesuatu yang dia tidak suka dari
ya, istrinya ini yang sudah dinikahi, maka kemudian dia talak, ya. Aw matat qabla dukhul, ataukah tiba-tiba ibunya yang dinikahi ini meninggal sebelum dukhul, sebelum digauli. Fa innahu yajuzu lahu nikahu ibnatiha, maka ketika itu boleh laki-laki ini menikahi anak tirinya tadi. Ya. Ini di kalangan masyarakat tidak dipahami yang seperti ini. Ya. Mereka mengatakan ini anak tirinya dinikahi. Apakah tidak ada wanita yang lain? Ini anak tiri dinikahi. Padahal dibolehkan dalam syariat selama belum digauli ibunya. Ya. Belum digauli, ditalak ataukah meninggal. Maka secara otomatis Robibah tadi boleh dinikahi. Nah, berarti semata-mata terjadi akad itu belum mutlak menjadi mahram. Beda dengan yang 3 tadi, ya kan? Beda dengan yang 3. Kalau yang 3 tadi semata-mata sudah akad, itu sudah mahram selama-lamanya. Ya. Kalau yang keempat ini nanti setelah digauli ibunya, baru Robibahnya menjadi mahram selama-lamanya. Nah, kalau belum digauli maka Robibah boleh dinikahi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kalau kalian belum menggauli mereka, yakni ibu-ibu dari Robibah tadi, fala junaha 'alaikum, maka tidak mengapa kalian menikahi Robibah, ya, anak perempuan ataukah anak tiri kamu. Nah, dan itu bukan sesuatu yang tercela, bukan perbuatan keji, ya, karena ini berdasarkan syariat, ya, syariat telah mengaturnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, yahrumu 'alal mar'ati zauju ummiha wa zauju ibnatiha wa ibnu zaujiha wa abu zaujiha. Haram atas seorang wanita, ini haram dinikahi, wanita ini haram dinikahi oleh zauju ummiha, oleh suami ibunya, ya, oleh suami ibunya. Nah, ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, maka suami ibunya itu haram menikahi anak. Nah, kemudian berikutnya adalah zauju ibnatiha, suami dari anak perempuannya, yakni menantunya, ya. Nah, seorang menantu laki-laki haram menikahi mertua perempuannya. Nah, wabnu zaujiha, kemudian berikutnya adalah ibnu zaujiha, anak laki-laki suaminya. Berarti suaminya menikahi dia, sudah punya anak, ya. Apakah dia dipoligami ataukah statusnya sebagai duda? Yang jelas sang suami sudah punya anak, menikah dengan seorang wanita, ya. Wanita ini yang sudah dinikahi oleh sang ayah haram dinikahi oleh anaknya, haram dinikahi oleh anaknya, jadi anak tirinya. Kemudian wa abu zaujiha, ayah suaminya, mertuanya, ya. Mertua laki-laki haram menikahi menantu perempuannya. Nah, ini 5 jenis, ya, wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan musaharah, ada hubungan pernikahan. Nah, kalau ada hubungan nasab ada 7, kemudian hubungan pernikahan ada 5, berarti sudah berapa semua? 12. Ya, sudah 12. Nah, kita masuk pada sebab yang ketiga, yang juga diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, yaitu al-muharramatu bir-radha',
atau birridha. Ra-nya itu bisa di fathah, bisa di kasrah. Ya. Al-muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi birradha'i atau birridha'i, karena ada hubungan persusuan. Ada hubungan persusuan. Kalau yang pertama hubungan nasab, ya kan? Yang kedua hubungan pernikahan, yang ketiga hubungan persusuan. Ya, hubungan persusuan. Dan ini juga penting untuk kita pahami. Ya, siapa tahu di masa kecil kita ada saudara susu kita. Ya kan? Nah, ada orang lain yang pernah menyusu ke ibu, atau kita yang menyusu ke ibunya, atau kita dengan dia menyusu ke wanita yang sama. Ya, ini ada hubungan ya persusuan, maka itu menjadikan haram. Kata penulis rahimahumullah, yahrumu birradha' sab'u niswah. Ada 7 wanita yang haram untuk kita nikahi karena ada hubungan persusuan. 7 jenis wanita. Ya. Dzakara al-Qur'anul Karimu minhunna itsnatain. Al-Qur'anul Karim menyebutkan 2. Ya. Sehingga di awal kan disebutkan berapa? 14, ya kan? 14. 7 dari ya nasab, ada hubungan nasab, kemudian 5 dari hubungan pernikahan, dan 2 dari hubungan persusuan. Itu dari ayat Al-Qur'an, ya. Adapun dari sunnah nanti ada tambahannya 5. Sehingga semuanya itu 19. Ya. Semuanya 19. Itu globalnya, tapi kalau dirinci ya menjadi banyak, ya banyak sekali kalau dirinci. Jadi globalnya, mujmalnya itu ada 19. Nah, wa alhaqatis sunnatu bihinna khamsan, dan as-sunnah menambahkan lagi 5 jenis wanita yang haram untuk dinikahi karena ada hubungan persusuan. Al-alifu bagian A, al-muharramatu bil Qur'anil Karim. Wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, al-ummu birradha' atau al-ummu birridha', ibu susu. Ya, ibu susu. Wa hiyal mar'atul lati arda'atka, yaitu wanita yang pernah menyusui kamu. Ya. Seperti Rasulullah pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ya kan? Maka Halimatus Sa'diyah adalah mahram Rasulullah. Dan semua keturunan Halimatus Sa'diyah itu mahram bagi Rasulullah. Anak perempuannya, cucu perempuannya, cicit perempuannya ke bawah mahramnya Rasulullah. Demikian pula ibunya, ibu dari ibu susunya, nenek susu atau neneknya ibu susu ke atas, itu semua menjadi mahram bagi Rasulullah SAW. Ya, jadi semua wanita yang ada hubungannya dengan ibu susu itu menjadi mahram. Itu kalau dirinci, ya, jadi rinciannya itu banyak. Jadi ibu susu adalah ibu yang pernah menyusui kamu. Wa yalhaqu biha ummuha, dan dimasukkan pula sebagai ibu susu atau hukum sebagai ibu susu adalah ibunya, nenek susu. Ibunya ibu susu berarti nenek susu. Wa ummu ummiha, dan ibunya lagi dari ibu susu. Berarti neneknya ibu susu. Jadi urutannya ibu susu, kemudian ibunya lagi berarti nenek susu, ibunya lagi berarti neneknya ibu susu. Ya, seperti itu. Di ke atas. Wa ummu abiha, demikian pula ibu dari ayah susu, bapak susu. Ibu susu kita kan ada suaminya, ya. Nah, suaminya ibu susu juga punya ibu. Ibunya itu mahram bagi kita. Ya. Mahram bagi kita. Bisa ya dipahami? Jadi ibu susu kita punya suami. Suaminya itu punya ibu. Maka ibunya suami susu
ya, atau bapak susu kita istilahnya. Ibunya bapak susu kita itu adalah mahram. Ya, itu adalah mahram. Nah, ini satu. Jadi ibu susu. Yang kedua, al-ukhtu birradha', saudara perempuan susu. Ya. Jadi wanita yang merupakan saudara susu kita. Wahia, yaitu allati radha'at min ummika, wanita yang pernah menyusu ke ibumu. Itu. Wanita yang pernah menyusu ke ibumu. Dan pada daurah kemarin itu diterangkan oleh Syekh Nu'man hafizahullah, ya, disyaratkan 5 kali menyusu. 5 kali menyusu itu, ya, beliau gambarkan bayi ini yang menyusu sendiri, tidak dipaksa. Ya, bukan dipaksa. Jadi dia sendiri yang mencari nyusu dan dia sendiri yang melepas. Itu terhitung satu. Kalau 5 kali seperti itu sudah menjadi anak susu. Ya. Jadi bukan dipaksa. Jadi dia sendiri yang mencari. Begitu dapat dia isap. Dia isap sampai dia lepas sendiri. Ya, bukan ibu susunya yang melepasnya, tapi dia sendiri yang melepas. Ini bayi sendiri yang melepas. Nah, kalau 5 kali seperti ini, itu sudah terhitung sebagai anak susu yang disusui ini. Ibu yang menyusunya adalah ibu susu. Nah, jadi wanita yang pernah menyusu ke ibumu sebanyak 5 kali seperti yang kita gambarkan tadi, ya kan? Au radha'ta min ummiha, atau kamu yang menyusu ke ibunya. Ya. Atau kamu yang menyusu ke ibunya. Au radha'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah, atau kamu dan dia menyusu ke wanita yang sama. Jadi bukan menyusu ke ibumu, bukan juga menyusu ke ibunya dia, tapi wanita lain. Kamu menyusu dari wanita itu, dia pun menyusu dari wanita itu. Ya. Maka semua anak yang menyusu ke ibu ini itu adalah saudara susu. Dan tidak mesti sezaman, dalam arti tidak mesti kita sama-sama bayi. Walaupun sudah tua, umpamanya ada anak pertamanya sudah menikah juga, tapi pernah menyusu ke ibu ini, kemudian kita juga menyusu ke dia, itu terhitung sebagai saudara susu. Ya. Atau kita yang sudah dewasa, kemudian ibu ini punya anak yang masih kecil, kemudian disusui, itu juga terhitung saudara susu. Jadi tidak mesti dalam waktu yang sama, ya. Nah, sudah berapa tadi? Sudah 3 ya. Jadi wanita yang menyusu ke ibumu, atau kamu yang menyusu ke ibunya, atau kamu dengan dia menyusu ke wanita yang sama. Aw radha'ta min zaujati abiha, ataukah kamu menyusu ke istri ayahnya. Paham? Istri ayahnya, bukan ibunya, tapi istri yang lain. Ayahnya berarti poligami. Ya. Dia dari istri pertama, kamu menyusunya ke istri kedua. Maka anak perempuan yang dilahirkan oleh istri pertama itu adalah saudara susumu. Ya, paham ya? Nah, beda ibu ya. Lafadznya min zaujati abiha, dari istri ayahnya, bukan ibunya, istri yang lain. Nah, sudah 4 ya. Aw radha'at hiya min zaujati abika, atau wanita ini menyusu ke istri ayahmu. Berarti ayahmu punya istri yang lain, ya. Kamu dari istri pertama, istri kedua,
itu menyusui. Wanita ini menyusui ke istri kedua, itu juga termasuk saudara susu. Nah, berapa macam tadi? Berapa jenis? 5 ya? 5. Nah, ini semua dianggap sebagai saudara persusuan. Dan mereka ini haram untuk dinikahi, ya. Nah, maka kalau kita menjumpai salah satu di antara 5 jenis tadi dari wanita, maka haram untuk kita nikahi karena dia adalah saudara susu kita. Ya, saudara susu kita. Nah, bagaimana ibunya? Ya, juga mahram bagi kita karena itu adalah ibu ibunya saudara susu, ya kan? Maka ibunya dia juga merupakan ibu kita. Keturunannya juga ke bawah seperti itu. Anaknya, cucunya yang perempuan itu menjadi mahram bagi kita. Itu kalau sudah dirinci seperti itu, sudah banyak sekali, ya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati ardha'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ini dalil tentang 2 jenis yang sudah kita sebutkan, yaitu ibu susu dan saudara susu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatukum allati ardha'nakum, dan haram pula kalian menikahi ibu-ibu yang telah menyusui kalian. Ya. Ibu-ibu yang telah menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan demikian pula saudara perempuan sesusuan seperti rincian yang sudah disebutkan di atas. Itu juga haram. Nah, jadi kalau globalnya ibu susu dan saudara susu. Kalau dirinci seperti tadi, rinciannya ini bikin banyak, ya. Dan itu pun semua harus kita pahami rincian-rinciannya, ya. Siapa tahu terjadi pada diri kita, ya, bukan dia menyusu ke ibu kita dan bukan pula kita yang menyusu ke ibunya, tapi seperti yang kita gambarkan tadi, itu adalah saudara susu sehingga haram untuk kita menikahinya, dan keharamannya itu adalah ta'bidan selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Nah, tidak dibolehkan walaupun darurat, tidak ada istilah darurat, ya kan? Mau menikah tidak ada wanita yang lain, yang ada tinggal saudara susu, ya tetap haram. Nah, tetap haram karena ini istilahnya ta'bidan, ya, haramnya itu selama-lamanya. Ini dari Al-Quran, jadi ada 2, berarti sudah 14 semuanya, ya. Nah, 7 karena ada hubungan nasab, 5 karena ada hubungan pernikahan, dan 2 karena ada hubungan persusuan. Nah, kemudian disebutkan 5 lagi, ya, berdasarkan as-sunnah. Al-ba' bagian B, al-muharramatu bis sunnati al-mutahharah, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan sunnah yang suci. Berdasarkan sunnah yang suci. Yang pertama, bintul akh minar radha'. Bintul akh minar radha', anak perempuan saudara susu kita. Kita punya saudara susu laki-laki, ya kan? Kita punya saudara susu laki-laki. Apakah dia yang menyusu ke ibu kita, atau kita yang menyusu ke ibunya, ataukah kita dengan dia menyusu ke wanita yang sama, ataukah kita yang menyusu ke ibu tirinya, atau dia yang menyusu ke ibu tiri kita. Kemudian dia punya anak laki-laki dan anak perempuan, ya, saudara susu tadi punya anak perempuan. Anak perempuannya haram kita nikahi, ya, karena itu teranggap keponakan kita, keponakan sesusuan, ya. Nah, maka anak perempuannya, cucu perempuannya, cicit perempuannya ke bawah itu menjadi mahram bagi kita, ya. Ini yang pertama. Yang kedua,
bintul ukhti minar radha'. Anak perempuan dari saudara perempuan susu. Kita punya saudara susu perempuan. Penggambarannya seperti tadi, ya. Kemudian saudara susu perempuan ini punya anak perempuan. Maka anak perempuannya adalah ponaan kita, ponaan sesusuan, ya. Jadi ponaan sesusuan ini apakah dari saudara laki-laki sesusu atau saudara perempuan sesusu, itu sama hukumnya, ya. Sama-sama haram untuk kita nikahi. Nah, sampai di sini paham? Jadi ponaan sesusuan, apakah yang kita bersaudara susu dengan dia itu adalah ayahnya ataukah ibunya, ya. Nah, dua-duanya haram untuk kita nikahi, ponaan sesusuan. Yang ketiga, al-ammatu minar radha', wa hiya allati radha'at ma'a abika. Yang ketiga adalah bibi sesusuan. Bibi sesusuan. Yang manakah termasuk bibi sesusuan? Wa hiya allati radha'at ma'a abika, yaitu wanita yang menyusu bersama ayahmu. Ya. Kita punya ayah, ya kan? Kita punya ayah. Ayah punya saudara perempuan sesusu. Maka ini yang perempuan yang di atas ini, amma, bibi, ya, bibi sesusuan. Artinya secara nasab tidak ada hubungan antara ayah dengan wanita ini. Tapi ayah dengan wanita ini ternyata saudara susu, ya. Apakah ayah yang menyusu ke ibunya atau dia yang menyusu ke nenek, ya kan, nenek kita, ataukah ayah dengan dia menyusu ke wanita yang sama atau yang dua tadi yang sudah kita gambarkan? Maka wanita ini disebut dengan bibi susu, ammah. Maka bibi susu juga haram kita nikahi. Berarti kita harus paham juga, ya, siapa saja saudara susu ayah, ya kan? Jangan sampai kita menikahi seorang wanita yang itu adalah bibi susu kita. Nah, yang itu haram. Kita selesaikan, tinggal 2 poin. Yang keempat, al-khalatu minar radha'. Diartikan bibi juga ini khalah, ya kan? Cuma bedanya ammah bibi dari ayah, khalah bibi dari ibu. Wahiyal lati radha'at ma'a ummika, yaitu wanita yang menyusu bersama ibumu. Ibu kita punya saudara perempuan susu, ya. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan pernikahan, tapi mereka saudara susu. Maka wanita yang saudara susu dengan ibu itu dianggap bibi susu. Maka bibi susu haram untuk kita menikahi. Berarti banyak yang harus diperiksa ini, ya. Ya, saudara susu ayah harus periksa semua. Saudara susu ibu juga harus kita tahu semuanya, ya. Asal jangan yang merantau, siapa tahu merantau ternyata ada hubungan persusuan, kadang-kadang begitu, ya. Yang kelima, al-bintu minar radha'. Al-bintu minar radha', anak perempuan susu, ya, anak perempuan susu. Wa hiya allati radha'at min zaujatik, yaitu anak perempuan yang pernah menyusu ke istrimu. Ya, makanya istri harus ditanya itu. Kamu pernah menyusui siapa? Ya kan? Yang kamu susui berarti itu adalah anak susu saya, begitu. Berarti adalah mahram saya. Tidak boleh dinikahi. Ya, boleh bersafar bersama, boleh berduaan, karena itu adalah mahram. Nah, fayakunu ar-rajulu aban laha minar radha', sehingga laki-laki tadi, ya, atau kamu posisinya sebagai bapak susu dari wanita itu.
Ya, ini 5 dari as-sunnah. Ya, sehingga kalau digabung semuanya dengan yang tadi ada 7 semuanya. Ya, ada 7 jenis wanita yang haram kita menikahi mereka karena ada hubungan persusuan. Sehingga semuanya secara global ada 19 wanita yang haram kita nikahi secara ta'bidan, yakni selama-lamanya. 7 dari hubungan nasab atau hubungan kekerabatan, 5 karena ada hubungan pernikahan, dan 7 lagi karena ada hubungan persusuan. Jadi semuanya 19. Rinciannya itu kalau dikasih bercabang-cabang itu rinciannya tadi ya. Nah, disebutkan anak, berarti masuk padanya cucu, cicit ke bawah ya. Disebutkan ibu, berarti masuk padanya nenek ke atas. Seperti itu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah masuk. Kita masuk tanya jawab. Nah, Allahu a'lam. Fadhal. Tadi menjadi syarat dalam persusuan kan tadi seperti bilang harus dari anak yang minta untuk menyusui sesuai. Bagaimana kalau kondisinya misalkan sedang santai-santai, terus tiba-tiba ada ide, terima kasih, saya coba anak-anakku kan ini pada kondisi dia keadaan lapar. Terus anaknya menyusul sampai dia lepas, apakah itu tetap terhitung? Nah, kalau para ulama itu mensyaratkan anak itu yang mencari, ya. Artinya kalau anak dalam keadaan lapar itu mesti mencari, dan ya ketika mencari kita ibu yang mendekatkan kan supaya ketemu, karena kan dia belum bisa kemana-mana. Berarti posisi ayah ini lapar, mungkin dalam keadaan ibu kandungnya tidak ada air susunya, Ustaz. Ya. Mungkin ada tantenya menawarkan. Iya, iya. Dan itu dalam ya batasan haulaini kamilain. Ini di bawah 2 tahun. Umur bayi di bawah 2 tahun. Di atas tidak boleh lagi. Ya. Tidak boleh lagi. Misalkan anak bayi ini kan biasa juga kalau tidak sementara lapar ditawarkan tetek, kan tetap tetek juga biasanya. Tapi mungkin porsinya tidak banyak, mungkin sedikit. Tapi terus saya tanyakan kalau misalkan yang tidak kondisi tidak lapar itu disuruhkan tetek dan dia nyusu, apakah masih itu atau tidak? Nah, itu tadi para ulama mensyaratkan dia yang mencari. Artinya berarti lapar dia. Ya. Karena kalau dia tidak lapar, dia tidak akan mencari. Walaupun ketika disodorkan dia menetes, tapi itu dalam hitungan bahwa dia tidak butuh, tapi kita sodorkan dia isap. Ya. Tapi maksudnya kalau dalam keadaan ibu kandungnya memang tidak ada air susunya, terus datang misalnya ibunya menawarkan, coba sini saya. Ya berarti kan butuh. Ya berarti butuh, ya kan, karena ibunya tidak ada, ya. Nah, dalam keadaan dia butuh, jadi dia mencari. Biasanya kan nangis, kalau lapar nangis. Nah, itu menunjukkan dia mencari sesuatu yang dengannya dia bisa kenyang, dan kemudian dia lepas sendiri, bukan ibu itu yang melepas. Nah, jadi umurnya juga itu tadi harus diperhatikan, di bawah 2 tahun, ya, di bawah 2 tahun. Berarti kurang dari 24 bulan, ya kan, kurang dari 24 bulan. Tidak masuk lah, tidak masuk. Iya, iya, tidak masuk. Terus bisa ketemu juga pandemi. Saya lagi tertarik masalah tadi yang para ulama katakan bahwa mempersyaratkan 5 kali, Ustaz. Ini per 1 kalinya Ustaz, tidak ada di takaran maksudnya, mungkin atau kebiasa kayak yang jelas netek meskipun sebentar atau sedikit terus dia lepas, apakah itu terhitung 1 kali, Ustaz? Nah, yang mereka sebutkan itu adalah mereka bayi sendiri yang melepasnya. Itu diisyaratkan bahwa bayi itu sudah kenyang sehingga dia melepas sendiri. Ya. Iya. Artinya
bukan karena ada kejadian terjadi sesuatu di tengah-tengah dia menyusu kemudian kaget lepas, bukan. Ya, artinya dengan normal dia menyusu normal, kemudian dia lepas sendiri. Nah, itu sudah terhitung satu. Terus sampai sejauh mana batasan-batasan syariat terhadap saudara persesuaian ini, Ustaz? Maksudnya apakah misalnya saya punya saudara persesuaian perempuan, dia pakai cadar misalnya, apakah ini perempuan bisa melepas nikahnya ketika saya ada, Ustaz? Ataukah bisa kayak salaman atau gimana? Bisa. Jadi yahrumu minar radha ma yahrumu minal wiladah, kata Rasulullah. Menjadi mahram karena ada hubungan persusuan seperti mahram karena ada hubungan kelahiran, hubungan nasab. Sebagaimana saudara kandung perempuan boleh kita jabat tangan, boleh kita lihat dia dalam keadaan tidak pakai jilbab, seperti itu pula saudara susu. Seperti itu pula saudara susu. Nah, cuma bedanya kita tidak bisa jadi wali dan juga tidak bisa menjadi pewaris kita. Itu bedanya. Ya, dari sisi kemahraman sama seperti saudara perempuan. Boleh kita safar bersama, ya, berduaan dengan dia dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.